Jadi menurut saya pandemi ini adalah pandemi seperti fenomena gunung es, ya. Seperti yang kita lihat data itu kan ada yang di pucuk luar tuh, gunung es yang kelihatan di atas laut gitu ya. Dan mungkin data itu yang sekarang kita lihat. Selamat pagi pemirsa Gemopos TV. Kasus COVID-19 di Indonesia terus menurun. Data hari Senin itu menunjukkan pertambahan hanya 4.413 sehingga total menjadi 4.113 jumlah kasus di Indonesia. Untuk itu bagaimana perkembangan kasus COVID ini ke depan dan apa yang mesti dilakukan baik negara maupun dari masyarakat. Pagi ini saya sudah bersama dengan Dr. Grace Hananta, Duta Perilaku Hidup. Selamat pagi, Dr. Grace. Selamat pagi, Pak Ade. Apa kabar? Selamat pagi, baik. Alhamdulillah, puji syukur baik kondisi saya. Bapak semoga baik juga ya dengan tim ya. Alhamdulillah, amin. Oke. Dokter, ini kan kemarin kita melihat kalau merujuk ke data Satgas COVID-19, ini pertambahannya cenderung turun terus dari terakhir sekitar 51.000 ya kalau nggak salah. Sekarang jadi 4.000, walaupun secara total menjadi 4.113.000 sekian gitu. Nah, hal ini menimbulkan kecengangan di mata dunia. Sampai hari ini yang baru meluapkan emosinya kalau saya bilang itu politisi di Malaysia. Mereka mempertanyakan kenapa sih ini Indonesia bisa cepat, padahal kalau mereka mau berego ria gitu, mereka negara maju, protokol kesehatan mungkin lebih ketat, kebijakan negaranya lebih strict, malah bisa sampai lockdown gitu kan. Kalau kita kan semi lockdown kalau boleh dibilang PPKM itu. Nah, menurut dokter, sepengetahuan dokter yang mungkin juga ada di bagian dari Satgas Penanganan COVID-19, apa yang membuat kasus Indonesia bisa cepat menurun? Iya, tentu saja sih yang kita lihat bersama ya Pak Ade, bahwa memang kegencaran vaksinasi juga terus digalakkan, kemudian juga terjadi PPKM yang terus juga diperpanjang. Jadi itu sih sangat-sangat membantu, karena kalau misalnya memang pembatasan sosial tersebut berkesinambungan ya, sehingga itu juga akan menimbulkan satu perubahan perilaku lagi nih di masyarakat. Yang tadinya sudah euforia, wah udah setahun berlalu ngumpul-ngumpul, ternyata di Juni kemarin itu kan langsung melonjak tinggi sekali ya, Juli-Juli ya. Nah, kemudian terjadi pembatasan, kemudian akhirnya mereka harus dibatasi kembali perilakunya, bepergiannya, mobilisasinya dan sebagainya. Akhirnya itu juga akan membantu menekan angka penyebaran dari COVID-19 ini. Gitu. Jadi pastinya dengan PPKM itulah dan juga kegencaran akhirnya Satgas ya untuk menginformasikan bahwa ayo tetap pakai masker, kita harus merubah perilaku dengan perubahan pandemi ini gitu ya. Dan juga saya juga dari gerakan pakai masker terus mengkeluarkan bahwa ayo masker itu udah harga mati gitu ya. Jadi memang dengan itu semua dilakukan bersama-sama, vaksinasi dijalankan dengan cara masif atau bahkan dalam waktu 3 bulan kita sudah mencapai 50 juta dosis berikutnya gitu ya. Jadi itu luar biasa banget. Jadi buat saya dengan hal itu semua yang dilakukan bersama, maka hasilnya adalah tadi Senin itu 4.000 kasusnya ya, menurun banget. Nah, sebelumnya mungkin dari kalangan epidemiolog baik yang sekarang mungkin sedang mengajar di luar negeri, khususnya mungkin Australia atau mungkin di Indonesia, entah di Universitas Airlangga atau Universitas Indonesia juga dari awal juga sebenarnya sudah tercengang. Kenapa? Karena hitungan pertambahan ini penurunannya lebih cepat ketimbang dari testing maupun dari PCR atau antigen. Dokter sendiri melihat gimana atau bisa memberikan penjelasan ke masyarakat mungkin terutama dunia kali yang mungkin tadi sempat ragu. Ini mereka bilang oh iya jelas aja penurunan cepat gitu dan mungkin nggak terlalu banyak karena testingnya juga rendah. Coba kalau testingnya agak sedikit banyak gitu, mungkin akan lain lagi ceritanya. Nah, bagaimana dokter menanggapi istilahnya gurauan seperti itu? Nah, itu saya setuju banget. Jadi menurut saya pandemi ini adalah pandemi seperti fenomena gunung es, ya. Seperti yang kita lihat data itu kan
ada yang di pucuk luar tuh, gunung es yang kelihatan di atas laut gitu ya. Dan mungkin data itu yang sekarang kita lihat, yang hari Senin 4.000, penurunannya juga semakin menurun, kemudian angka meninggal juga sudah turun banyak gitu kan. Angka testing juga mungkin sudah berbeda daripada sebelum-sebelumnya gitu. Tapi kan kita sebagai masyarakat, saya juga sebagai tenaga kesehatan ya punya kewajiban gitu untuk terus mengingatkan masyarakat Indonesia terutama bahwa ayo kita nggak tahu nih pandemi ini yang di bawah laut ini sebesar apa gitu ya. Jadi benar-benar kita tidak hanya fokus pada bener atau enggak nih pemerintah kasih datanya ya kan, tapi lebih kepada oke, kita tetap berhati-hati. Data itu boleh saja menjadi sebuah data, baik itu baik ataupun buruk, tapi proteksi semua itu adalah kembali ke diri masing-masing gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu, ya tetaplah protokol kesehatan kita sekarang nomor satu, karena satu nyawa berharga, nyawa kita berharga, nyawa orang lain berharga gitu kan Pak Ade ya. Jadi buat saya adalah jangan kita euforia lihat data, tapi lebih kepada kita melihat bahwa pandemi ini saja belum berakhir. Mau data jumlahnya seberapapun, pandemi ini masih ada sampai kapanpun. Jadi tetap persiapkan diri untuk vaksin ya. Kemudian memang anak-anak yang memang sekarang harus divaksin diajak semua diedukasi dengan baik. Protokol kesehatan sekali lagi nggak bisa lengah gitu. Dan maka dari itu kita bisa tuh akhirnya melewati pandemi ini dengan tetap produktif, dengan tetap sehat gitu ya. Tapi kita juga tetap akhirnya mendukung pemerintah kan, karena bayangin kemarin itu kasus yang tinggi itu kan sudah memakan biaya yang begitu banyak untuk negara kita. Jadi janganlah kita sebagai masyarakat itu jadi beban pemerintah. Kalau bisa kita menjadi kontributor pemerintah gitu ya, dengan apa, gampang banget, dengan sikap perubahan perilaku, menerima bahwa pandemi ini memang masih ada dan protokol kesehatan memang harus dilakukan, pembatasan mobilisasi, walaupun produktif kita harus tahu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu gitu. Itu sih menurut saya yang maksudnya seluruh masyarakat dunia harus menyadari bahwa pandemi ini memang milik bersama, dan tanggung jawab itu berarti juga tanggung jawab bersama gitu. Menyambung pertanyaan sebelumnya Bu, Dok, itu kan tadi saya bilang banyak yang agak sedikit mempertanyakan gitu, testing ini lebih kecil sehingga yang terdata untuk penambahan juga sedikit. Nah, dari hal itu semua mungkin dispesifikan lagi, lebih di breakdown lagi. Ini juga kebanyakan karena mungkin lebih banyak yang sudah mulai agak disiplin ini testingnya di Jakarta ketimbang di daerah-daerah lain. Nah, dokter sendiri pendapatnya gimana? Apakah nanti kemungkinan datanya bisa berbeda kalau testingnya itu juga lebih banyak di daerah, apalagi terutama sekarang yang lagi dikhawatirkan di daerah luar Jawa Bali. Nah, sementara efek untuk pendongkrak itu kan pendorongan sudah diturunkan antigen, harga tes antigen, PCR segala macam. Dokter sendiri ngelihatnya gimana kecenderungan ini? Ini kontribusi terbesar testing tetap masih Jakarta ketimbang daerah lain, sehingga deteksinya ini masih agak kurang akurat lah untuk data di Satgas Penanganan COVID. Mungkin ada penjelasan, Dok? Ya, jadi tentu saja memang saat ini pasti pemerintah itu terus berusaha gitu ya, mengalokasikan pendistribusian testing, tracing gitu ya di sejumlah daerah. Tapi kan itu benar-benar butuh kerjasama dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat gitu kan. Dan tentu saja karena kita tahu pemerintah pusatnya ada di daerah DKI Jakarta, itu adalah Jawa, pasti yang terutama di cover adalah Jawa dulu. Tapi kan tetap terus serempak nih kita juga lakukan di daerah-daerah gitu. Jadi saya rasa sih kita hanya tetap terus menunggu saja apa yang pemerintah sudah lakukan sekarang gitu ya, dan pastinya tetap media menjadi salah satu yang paling penting untuk juga akhirnya bisa tersebar lebih cepat kepada daerah dibandingkan dengan pergerakan nih dari pemerintah itu sendiri gitu. Jadi kalau saya melihat angkanya gimana nih kalau misalnya emang nanti dinaikkan tracingnya, apakah angkanya akan naik? Ya bisa jadi, gitu kan, bisa jadi. Tapi pada saat di tracing ternyata memang pandemi kita sudah mulai bisa terkontrol dengan baik, ya bisa saja memang angkanya sudah jelas memang sudah rendah gitu. Kita nggak pernah tahu, kembali lagi itu harus dilakukan, baru kita akan tahu hasilnya seperti apa. Tapi kan dari dua hal tersebut, yang paling penting apa sih sebetulnya? Yang paling penting adalah pengendaliannya, gitu kan. Nah, pengendaliannya dari mana? Dari
para media nih sebetulnya yang menggerakkan nih bagaimana caranya, ayo kalau misalnya emang testing, sudah testing mandiri. Kadang-kadang sekarang saya lihat testing mandiri banyak nih Pak Ade, tapi kan mereka tidak melaporkan hasilnya. Nah, yang sudah testing mandiri, sudah digencarkan, harganya sudah dimurahkan, maka mereka bisa mencari sendiri dan lakukan di rumah, tapi datanya tidak mereka submit ke pemerintah. Itu kan menjadi satu hal yang juga sebetulnya ada, tapi nggak kelihatan, gitu kan. Nah, dengan cara seperti itu berarti kan harus menggencarkan juga. Kalau misalnya memang sudah tes mandiri di rumah, laporkan kepada pemerintah gitu ya, di puskesmas terdekat, satgas COVID terdekat, sehingga memang masuk data dan mereka terkontrol dengan baik. Karena seringnya adalah mereka sudah tahu mereka positif sendiri, mereka isolasi mandiri sendiri tanpa tahu pemerintah, akhirnya memang menanggung biayanya sendiri, tapi tidak terkontrol baik, terjadi meninggalnya kan banyak, gitu kan. Jadi saran saya adalah bagaimana juga pemerintah bisa memberikan kepercayaan bahwa kalau misalnya memang tes diri di rumah, kemudian hasilnya dilaporkan, dan itu tidak menjadi satu hal yang negatif ya, karena kan stigma, kita sekarang masih bergejolak dengan stigma masyarakat dan sebagainya. Nanti dijauhin. Betul, jadi memang sebaiknya kita juga harus bisa mengedukasi lebih banyak masyarakat lagi bahwa COVID ini ya seperti penyakit menular lainnya, seperti flu dan sebagainya. Tetapi karena ini adalah sebuah pandemik, pastinya jauh lebih berhati-hati gitu kan. Tapi kan pada saat seseorang ini sudah sembuh, dia kan sudah selesai dan tidak lagi menularkan. Jadi stigma-stigma untuk kita bisa akhirnya membuat masyarakat itu lebih tone down ya, atau lebih tenang, itu tuh harus terus digencarkan. Baik pemerintah, media, tenaga kesehatan yang memiliki daya gitu ya untuk bisa melakukan itu semua gitu. Maksud saya itu menjadi tanggung jawab saya juga nih sebagai direktur kampanye gerakan pakai masker, duta perubahan perilaku Satgas COVID-19, itu tanggung jawab saya juga gitu untuk bisa memberikan edukasi dan ketenangan kepada masyarakat bahwa ya memang yang harus kita lakukan adalah sekarang keamanan diri sendiri dulu untuk lingkungan sekitar kita. Gitu. Pemerintah ya jalankan sesuai dengan jadwal yang sudah dijalankan gitu. Dok, tadi kan dokter sudah menjelaskan di awal kalau keberhasilan penurunan kasus COVID-19 dengan berbagai berbagai dinamikanya yang tadi terjadi itu kan karena program protokol kesehatan dan vaksinasi. Nah, kita tahu vaksinasi jumlah vaksin yang datang itu terus bertambah. Tapi masalahnya mungkin ini di daerah kok lambat sekali. Ini persoalannya kenapa? Distribusi atau mungkin dari istilahnya kita harus sebagai masyarakat harus daftar dulu sehingga itu hingga harus ada permintaan dulu sejumlah sekian baru diberikan ke pusat, atau gimana supaya nanti ini juga tadi supaya nanti pertambahan kasusnya, dan ini kan kayak tadi yang di awal bilang kan ini pertambahan sekarang melebar ke luar Jawa dan Bali. Ini mungkin salah satunya karena vaksinnya mungkin agak kurang gitu program vaksinasinya ini. Tapi kalau kita lihat ini gimana jumlah vaksin yang didistribusikan, mungkin dokter ada paham atau sebagai mungkin orang dekat di Satgas Penanganan COVID-19, apa yang membuat vaksin ini agak lambat datang ke daerah sehingga bisa saja memicu tadi akan jadi ledakan gitu setelah Jawa Bali tenang, tapi tetap ledakannya akan berpindah ke Indonesia Timur gitu. Yeah. Gimana dok? Jadi kalau menurut saya gini, karena kalau di Jawa Bali itu kan kita sudah banyak sekali nih ya mengalami yang namanya COVID-19 ini tuh sudah dari tahun-tahun yang lalu gitu. Sedangkan kan sebetulnya di daerah luar Jawa Bali pun sudah meningkat nih kasusnya kan di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, bahkan di daerah Papua seperti itu kan juga meningkat gitu. Kita tahu di kota-kota besar mereka saja, ibu kota besar mereka saja sudah meningkat gitu ya. Dan setelah Jakarta terutama Jawa Bali sudah tervaksin dengan baik, angkanya kan kita lihat sekarang juga semakin menurun, angka meninggalnya juga semakin menurun gitu ya. Dan sekarang vaksinasi juga sudah digalakkan ke berbagai daerah di Indonesia. Saya rasa sih memang Indonesia tuh luas banget. Kayaknya kelihatan di petanya cuma kayak gitu aja ya. Tapi sebetulnya pendistribusiannya itu juga kita cukup pastinya pemerintah agak challenging gitu ya, di mana mereka mendistribusikan tidak hanya di ibu kotanya saja, mereka harus juga berinteraksi dengan pemerintah-pemerintah daerah, baik secara kabupaten dan sebagainya gitu. Jadi buat saya saat ini pasti
ada waktunya untuk nanti pemerintah bisa mencakup semua daerah. Karena kan cakupan kita yang diinginkan adalah untuk herd immunity 70% nih, gitu kan. Sekarang sudah dari 200-an gitu kan, kita sudah 100 jutaan. Jadi setidaknya kan tinggal setengahnya lagi. Jadi itu yang sekarang lagi dikejar. Kemarin 50 juta 3 bulan loh. Ya, jadi saya sih sangat optimis sekali dengan pemerintah yang saat ini juga Kemenkes dipimpin oleh Pak BGS ya, Bapak Budi G Sadikin, itu juga akan cepet sih untuk bisa ke wilayah-wilayah lainnya. Tapi kalau Pak Ade tanya, takut nggak nanti kalau misalnya ternyata daerah timur, daerah yang kecil, yang di luar Jawa Bali itu menjadi meningkat? Ya bisa saja, tapi itulah makanya kenapa kita ini pemerintah tidak hanya fokuskan prokes itu hanya di Jawa Bali. Prokes itu harus di seluruh Indonesia dari segala lapisan, gitu ya. Sehingga akhirnya kalau misalnya kita bicara mengenai ketakutan pandemi ini melonjak di daerah-daerah lain, itu kita bisa redam. Jadi ya seperti sedia payung sebelum hujan lah ya. Jadi sebelum ini meningkat, kita harus peringatkan dulu kepada misalnya pemerintah daerah bahwa Jawa Bali ini sudah mulai turun nih. Takutnya mereka ada perpindahan dan sebagainya gitu ya. Akhirnya orang-orang yang berpindah dari Jawa kemudian ke Sulawesi, Sumatera, Kalimantan dan sebagainya, ternyata mereka adalah OTG dan tidak terscreening dengan baik gitu ya. Maka mereka akan menimbulkan satu klaster yang baru di sana. Jadi pembatasan bagaimana orang traveling harus sangat ketat, itu udah paling penting tuh. Ya, baik itu jalur darat, baik itu jalur udara, jalur laut, itu harus dikencengin banget. Bagaimana mereka harus mempersilahkan semua yang masuk datang ke kota itu langsung saja tes di tempat. Kalau ternyata mereka tesnya adalah positif, ya mereka harus disediakan tempat untuk istirahat sebentar sebelum mereka harus kembali ke asal. Atau mereka langsung dimasukkan ke dalam rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat dari misalnya terdekat dari bandara atau terdekat dari stasiun bus misalnya, sehingga mereka betul-betul bisa dirawat dengan baik tanpa harus bertemu dulu dengan klaster yang misalnya masih sehat keluarganya. Seperti itu. Jadi banyak sih yang harus memang sedikit rumit, tapi itu bisa dilakukan, dan saya yakin kalau koordinasi atau kerjasama pemerintah pusat sama daerah ini bisa bagus ya, Indonesia Timur atau yang lainnya itu tetap akan selamat dari second wave-nya yang bahaya ini dari pandemi COVID. Dok, tadi yang pertanyaan saya belum dijawab oleh dokter tentang masalah seseorang atau masyarakat ingin vaksinasi. Sekarang itu kan jalurnya lewat Peduli Lindungi. Kalau di Jakarta pakai Jeki, gitu kan. Ada kalangan dari epidemiolog yang juga mungkin ya backgroundnya dokter lah, juga banyak yang dokter kesehatan masyarakat itu bilang seharusnya dengan KTP saja orang sudah bisa mendatangi tempat-tempat vaksinasi, tidak harus di itu. Apakah memang harus pendaftaran dulu sehingga mungkin ada kekhawatiran takut vaksinnya kurang atau gimana, atau memang sudah mulai dilakukan diuji coba gitu, orang bisa datang walk in gitu ke tempat vaksinnya. Nah, dokter sendiri mungkin setelah melihat informasi di Satgas COVID-19 dan juga melihat penilaian pribadi, sebenarnya gimana tentang usulan-usulan ini, masyarakat bisa walk in langsung datang ke tempat pos tanpa harus daftar di Peduli Lindungi dan atau di Jaki atau gimana, dok? Ya, buat saya sih sebetulnya Peduli Lindungi itu sudah baik sih, karena kalau kita hanya mendaftar lewat KTP saja, kita kan secara masyarakat ya, itu kan kadang-kadang suka terjadi kesalahan sistem, kesalahan input data dan sebagainya. Jadi kalau tidak terintegrasi di satu wadah, maka hal tersebut akan menjadi satu hal yang merugikan ke depannya, akan menimbulkan masalah-masalah yang cukup pelik. Contohnya adalah misalnya seseorang sudah vaksin dengan satu KTP di sini, kemudian berpindah lagi di hari yang sama misalnya, supaya ya sudah saya dapat 2 dosis deh satu hari supaya saya bisa lebih kuat, misalnya kan ada saja menganggap seperti itu misal saja. Jadi ternyata itu akan menjadi satu hal yang cukup berbahaya, baik dari segi konsekuensi dari orang tersebut dan juga dari pendataan pendistribusian dari vaksin itu sendiri gitu. Akhirnya pemerataannya kan akan menjadi sulit kalau ternyata datanya itu tidak betul-betul kita berikan bahwa oke, satu orang sudah terdaftar, maka akan langsung secara terintegrasi kemanapun dia berada, dia akan sudah terdaftar dari pusat untuk menerima vaksin satu. Jadi untuk vaksin berikutnya, vaksin keduanya boleh di mana saja, asal tetap terintegrasi terhadap satu platform, yaitu Peduli Lindungi. Kenapa di luar negeri itu mekanisme bisa bawa identitas saja? Adakah perbedaan mungkin kesiapan infrastruktur atau mungkin kesiapan dari administrasi sehingga bisa mereka melakukan itu, dok? Mungkin ada
pengamatan tersendiri, Iya, Dok? kalau pengamatan saya pribadi ya, gitu ya. Jadi pengamatan saya adalah saya melihat misalnya contoh Amerika, mereka itu ke supermarket gitu ya, atau ke mall atau kemanapun mereka tinggal kasih KTP, mereka tinggal isi form dan mereka divaksin gitu. Sedangkan kita tahu ada penyelewengan, misalnya contohnya seseorang itu dapat vaksin bisa sampai 11 kali. Jadi setiap 2 bulan dia vaksin lagi dan sebagainya. Kalau untuk negara Amerika yang mereka memang yang produksi vaksin tersebut, otomatis kan memang banyak stoknya. Sehingga itu tidak akan mengganggu pemerataan vaksinasi di negara tersebut. Bahkan Amerika saja kan sudah banyak banget yang divaksinasi gitu ya masyarakatnya, tapi tetap loh mereka kena kemarin itu juga masih naik lagi, kasusnya tinggi lagi gitu kan. Jadi kan tidak menjamin juga seorang itu sudah divaksin berapa kali pun tetap masih ada resiko terkena COVID-19, tetapi memang membantu kondisinya menjadi tidak lebih parah gitu ya, tidak mengancam nyawa seperti itu. Nah kalau di Indonesia dilakukan hal yang sama dengan tingkat level juga mungkin pola perilakunya berbeda dengan negara maju lainnya, tentu saja ini akan menjadi kesulitan untuk pemerintah. Gitu. Jadi buat saya sih dengan Peduli Lindungi memang agak repot sekarang ini harus daftar KTP dan sebagainya, harus ada di stasiun-stasiun tertentu gitu. Tapi buat saya sekarang aja sudah dipermudah dengan tidak hanya di puskesmas saja atau di rumah sakit saja, sudah bisa langsung dibikin di RT, di lingkungan setempat, sudah bisa dibikin di alma mater, di sekolah ataupun di fasilitas lainnya, di mall gitu ya. Buat saya sih itu sudah bagus sekali untuk Indonesia. Tetapi yang paling penting itu adalah datanya, supaya pemerataan itu beneran data yang kita mau ini kan 200 juta nih gitu ya. Jadi kalau ternyata di data itu yang tersebar nih ternyata vaksinnya sudah 200 juta, tapi yang penerimanya dia saja misalnya. Nanti yang saya mau lagi 3 bulan sebagai booster. Kalau semua masyarakat berperilaku yang sama, maka dosis kita nggak akan cukup. Nah kalau dosis nggak cukup, kasihan dong pemerintah juga mengeluarkan biaya yang lebih lagi, tetapi kita mau mendapatkan herd immunity juga tidak sampai. Tapi dengan Peduli Lindungi, dosis yang kita datangkan sudah sebaik mungkin itu bisa mencakup semuanya gitu ya, datanya tepat, maka setidaknya itu akan menjadi lebih mudah dan lebih efektif apa yang telah kita lakukan sampai saat ini. Gitu. Menyinggung masalah booster, Dok, ini kan di luar negeri sendiri sudah mulai dilakukan, walaupun WHO mengecam lantaran jumlah vaksin itu masih terbatas, terutama untuk di negara ketiga, negara berkembang seperti Indonesia dan negara-negara miskin gitu kan, pendapatan rendah. Dokter sendiri melihat sebenarnya jangankan untuk booster sebagai vaksinasi ketiga, 1-2 aja jarang dilakukan. Nah sebenarnya seberapa penting sih booster dilakukan, dan memang kenapa pemerintah mungkin ada bocorannya kenapa dilakukan baru di awal 2022, padahal kita tahu sendiri booster vaksinan sekarang ini hanya mengurangi efek samping dari serangan dari COVID-19. Mungkin bisa dijelaskan dari hal tersebut apa keperluan kita untuk vaksin ketiga, tapi kalaupun kita mau vaksin ketiga ternyata pemerintah juga masih membatasi penjelasan ini, apakah memang masih kekurangan atau mungkin juga memang seperti yang dibilang WHO tadi, terbatasan, beda sama dulu lagi mungkin kelebihan, malah dia kadang-kadang menghibahkan ke Indonesia gitu kan. Ini seperti apa, dan ini kan juga banyak juga ternyata oke lah nakes duluan gitu kan, nakes duluan karena apa ya istilahnya sangat berhimpitan lah dengan orang-orang itu. Tapi kan juga ini bukan ada masalah baru tentang jamaah umroh yang ke persyaratan ke sana harus ada vaksin ketiga, dan mungkin vaksin ketiganya mungkin harus diawali di Indonesia. Nah ini juga mungkin ada juga usulan wartawan, karena wartawan juga nggak beda sama nakes gitu, ketemu orang mulu gitu kan, selalu ditanya nih udah vaksin belum atau suruh tes antigen gitu. Nah melihat ada kepentingan-kepentingan di luar nakes itu dan dikolaborasikan yang tadi itu seperti apa, Dok? Mungkin menjelaskannya, Dok. Oke. Jadi memang pemerintah kan selalu punya jadwal ya untuk kira-kira nanti kita akan booster, vaksinasi kedua harus selesai di kapan, kemudian nanti akan ada booster lagi mungkin di awal tahun 2022 gitu ya. Tapi kan kita tetap melihat lagi seperti apa gitu kondisinya gitu ya. Kalau misalnya memang ternyata ditanya, jadi booster itu sebetulnya perlu atau tidak, Dok? Gitu kan, jawabannya adalah perlu sebetulnya. Sama seperti kita vaksin flu yang diulang setiap tahunnya gitu kan, atau setiap 6 bulan kadang kita vaksin lagi gitu ya. Sama. Jadi karena ini adalah sebuah virus yang baru, otomatis pasti sebaiknya kita punya booster supaya kita punya kekebalan yang lebih
untuk bisa lebih aman ya atau lebih kuat untuk bisa melawan si masuknya virus COVID ke dalam tubuh kita. Gitu. Tapi pendistribusiannya kapan pasti pemerintah sudah punya wacananya sendiri untuk waktunya gitu. Jadi saran saya sih kalau misalnya memang kita melihat banyak masyarakat seperti media gitu yang juga tetap umroh terutama yang supaya bisa langsung cepet kembali lagi seperti sedia kala tahun-tahun yang lalu. Saya rasa sih itu bisa diinfokan ke pemerintah. Saya yakin itu akan menjadi satu hal yang pertimbangan sembari berjalan dengan vaksinasi kedua untuk masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi pertama gitu ya, kemudian dijalankan untuk booster para nakes, para media atau para yang dekat sekali dengan pemerintah gitu ya, fasilitas kesehatan ataupun fasilitas umum. Saya rasa itu menjadi hal yang baik sih. Setelah vaksinasi masalah protokol kesehatan, karena mungkin dokter pasti fokusnya di situ lah, walaupun nanti di breakdown lebih banyak ke sekarang. Kemarin kita ngelihat Cafe Holy Wings yang di Kemang, mungkin dokter udah pasti lah, mungkin jangan-jangan tempat dokter juga ke sana. Kongko. Itu ternyata mengabaikan protokol kesehatan dan sampai 3 kali malah kalau beredar informasi yang diperoleh. Nah ini kan sebagai Jakarta, ibu kota, informasi luas, orang juga tahu dampak bagaimana tentang protokol kesehatan. Dokter sendiri lihat gimana sih sebenarnya kesadaran protokol kesehatan, walaupun di berbagai survei katanya meningkat, terutama yang terbesar di Jakarta, tapi toh tetap ada orang yang mengabaikan hal itu, apalagi mengabaikan suatu tempat hiburan yang bergengsi. Beda kalau waktu warung remang-remang, dan yang punya itu salah satu selebritis gitu, pengacara selebritis gitu kan. Nah dokter sendiri gimana sebenarnya persoalan protokol kesehatan ini, baik di secara umum maupun di tempat hiburan, sehingga hal kayak gini nih masih bisa terabaikan gitu dok? Ada komentar dok? Kalau buat saya sih dengan kemarin media memblow up gitu ya, bahwa memang ada satu tempat yang akhirnya mengabaikan protokol kesehatan, itu buat saya sih satu hal yang baik ya. Dalam arti itu kembali lagi ke masyarakat bahwa di luar sana memang masih ada nih masyarakat yang masih belum patuh, atau masyarakat yang memang akhirnya sudah jenuh dan mereka pun lupa akhirnya bahwa mereka berada di tengah-tengah pandemi gitu ya. Sehingga dengan akhirnya itu dibuka kembali ke masyarakat, akhirnya masyarakat juga harus memahami bahwa oke, masih ada tempat-tempat seperti itu, berarti tingkat penularan juga masih tinggi, berarti tetap kita berhati-hati, gitu kan. Nah yang belum sadar, yang masih berada di tempat-tempat ramai seperti itu ya, sebaiknya sebetulnya pemerintah harus mendekatkan para pemilik-pemilik entitas bisnis seperti itu, gitu ya, sehingga pemiliknya kemudian diajak bicara dalam arti mereka walaupun boleh mereka membuka usahanya, karena memang saat ini pandemi kan pasti mengguncang perekonomian ya, mereka boleh buka usaha, tetapi mereka harus mematuhi protokol kesehatan. Kalau tidak mereka misalnya bisa kena sanksi, atau misalnya mereka harus dibantu oleh pemerintah untuk mengatur jarak mejanya misalnya. Jadi saya rasa sih semua itu pasti ada solusinya sih, pasti ada solusinya. Cuma tidak berarti kita ini sebagai masyarakat jadi menghakimi kan, wah udah tutup aja tempatnya sekarang gini, ya nggak bisa juga. Perekonomian harus jalan loh, gitu kan. Tapi kan yang paling penting adalah ayo cari jalan tengahnya apa nih, win-win solutions aja. Kalau mau cari sehat tapi mau jadi bahagia juga, ekonomi juga lancar juga, ya kita duduk bareng. Apa yang harus dilakukan, gitu. Jadi menurut saya sih yang kayak gitu mungkin kelalaian masyarakatnya juga ya, gitu. Kadang-kadang udah dibatasi mereka maksa. Nah yang kayak gitu-gitu loh harus ada peraturan yang lebih ketat, sehingga pada saat masuk pun mereka juga harus tahu konsekuensinya. Ya sih, tapi dari informasi yang terdengar sih mereka sendiri manajemen itu jadi waktu penggerbekan itu lampu dimatikan, sehingga memang dari unsurnya tidak ada pemaksaan untuk masyarakat menentaati itu, artinya harusnya diusir gitu loh. Tapi itu lain soal lah, itu penegakan hukum, mungkin dokter mungkin nggak ke arah sana. Terkait masalah protokol kesehatan juga dok, tadi kan kita sudah lihat kan, kita sudah tahu di luar negeri vaksinasi tinggi, tapi ini juga lebih tinggi apa kasusnya, contohnya Amerika gitu kan. Di sana udah buka masker dok. Nah di sini jadi bikin iri gitu loh. Bikin iri. Kemarin kan tadi di awal kita semua sepakat, bukan sepakat sih, maksudnya kita tahu datanya udah 4.000 sekian pertambahannya. Sebenarnya gimana dok penjelasannya ke masyarakat? Apakah memang kita sudah bisa buka masker, ataupun harus menunggu hal tertentu, misalkan vaksinasi sampai berapa persen, atau kasus sampai berapa persen, atau gimana? Mungkin ada penjelasannya. Masker ini gimana dok? Gini,
untuk masyarakat pastinya yang udah bosen banget pakai masker ya, yang udah merasa kayaknya dibatasi secara mobilitas dan sebagainya. Saya sih cuma bisa bilang ya kita tetap harus menerima dan bersabar sih. Karena kalau kita itu mau buru-buru tetapi memang situasinya belum memungkinkan gitu ya, maka kan akan menjadi hal yang sulit gitu. Nah, yang memungkinkan untuk kita buka masker seperti apa? Jujur kalau saya, pandangan saya juga nggak tahu nih. Pandemi ini akan berakhir kapan, gitu ya? Karena pastinya kita akan bisa membuka masker di saat kita yakin bahwa di bumi Indonesia ini nih udah zero case setidaknya, ataupun memang benar-benar dalam kecil sekali ya penularannya gitu ya, baik di satu negara mau di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan sebagainya. Tapi kalau selama memang penularan masih ada, saya nggak bisa berani ngomong sampai kapan gitu. Gitu kan? Itu di luar negeri bisa lepas masker itu gimana ceritanya, Dok? Bisa diperbandingkan nggak kondisinya dengan Indonesia? Sekarang misal contoh lah, kita ngambil Amerika lagi. Mereka tuh pemerataan vaksin itu luar biasa, cepetnya ya dan mudahnya. Mereka udah buka masker. Nah, sekarang kita lihat datanya naik lagi. Penularan naik lagi dan kita lihat yang meninggal di Amerika jumlahnya banyak banget. Banyak banget gitu loh. Kalau mereka negara di sana, negara yang maju mungkin menganggap ya sudah, mereka juga tidak punya, maksudnya seperti masker itu adalah hak asasi, kadang-kadang boleh pakai boleh tidak gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa menerapkan itu di negara kita dengan kita tahu bahwa culture budaya Indonesia ini masyarakat berbeda gitu. Jadi karena pemerintah itu sangat sayang sebetulnya dengan masyarakatnya, maka lebih menjaga. Tapi kalau pemerintahan di Amerika menurut saya gitu ya, mereka sangat bebas, liberal gitu. Jadi mau terserah, mau misalnya mau buka masker tapi kalau misalnya akhirnya tertular kemudian meninggal ya sudah gitu. Maksudnya ya kita lihat deh dari angka meninggalnya tinggi banget. Ya vaksinasi tinggi, tingkat penularan sekarang naik lagi, tingkat meninggalnya tinggi banget. Gitu kan, itu kan sebetulnya pilihan. Gitu kan. Nah, tetapi kalau saya melihat culture Indonesia itu adalah pemerintah yang sangat peduli terhadap masyarakatnya, maka lebih baik gitu ya, kita harus protokol kesehatan dengan ketat. Lebih baik kita harus terus melaksanakan vaksinasi ini merata lebih banyak dulu sebelum kita buka masker. Kenapa? Karena yang hilang sekarang kita tahu bibit-bibit bangsa. Anak-anak 50% yang usia 3-5 tahun, maksudnya di bawah 5 tahun meninggal 50% yang kena COVID. Itu bibit-bibit bangsa. Kita lihat sekarang para profesional Indonesia gitu kan, yang akhirnya kemarin kita tahu di bulan Juni-Juli, setiap hari itu WA-nya berapa banyak yang meninggal. Itu juga anak-anak bangsa. Gitu. Jadi saya sih melihat bahwa akhirnya pemerintah di sini saya melihat Indonesia hebat juga ya gitu. Walaupun masyarakat udah jenuh banget, tapi setidaknya ada kita-kita nih yang masih menyadari bahwa ayo deh bantu pemerintah. Kita jangan sampai lengah karena pandemi masih ada gitu. Jadi menurut saya sih ya Indonesia jalani dulu lah seperti ini. Sampai kapan? Ya kita nggak tahu. Mau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, yang penting pelaksanaan vaksinasi sudah harus mau menuju ke herd immunity 70% gitu ya. Kemudian masyarakat Indonesia juga pemerataan secara protokol kesehatan, memudahkan masker, kemudian fasilitas kesehatan juga sekarang lebih banyak open untuk merawat COVID. Buat saya itu menjadi satu hal yang baik gitu. Jadi sampai semuanya rata, vaksinasi, protokol kesehatan sudah lebih disiplin, bumi Indonesia ini sudah lebih rendah nilainya, bahkan zero case dari COVID-19, mungkin saatnya kita buka masker. Tapi kapan, Dok? Ya saya juga nggak bisa tahu gitu ya. Cuma yang pasti ya tetaplah bersabar gitu. Karena balik lagi pilihan. Pemirsa Kompas TV, tadi kita sudah berbicara panjang lebar tentang vaksinasi, protokol kesehatan, sekaligus dengan isu yang terkait di keduanya. Pemirsa Kompas TV, demikianlah perbincangan kami pagi ini dengan Duta Perubahan Perilaku Dr. Grace Hananta. Nantikan kami untuk isu-isu berikutnya, sekaligus mungkin di tayangan berikutnya.